Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Perdila Putri dengan nomor BP 24101152610122. Mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Konsep Dasar Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofika Engrari Eskom Infkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data. Data adalah sekumpulan angka, teks, gambar, atau informasi lain yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah untuk tujuan analisis atau pengambilan keputusan. Data merupakan elemen dasar dalam proses pengolahan informasi dan bisa berbentuk mentah atau belum diolah ataupun sudah diolah menjadi informasi yang lebih bermakna. Contoh data. Yang pertama, data numerik. Misalnya, data penjualan harian sebuah toko seperti jumlah unit yang terjual dan pendapatan. Yang kedua, data teks. Misalnya, kumpulan komentar pelanggan dan ulasan produk di media sosial. Yang ketiga, data gambar seperti foto produk, diagram, atau grafik yang diambil dari sensor kamera. Selanjutnya, data sensor. Data suhu, kelembaban, atau tekanan yang dikumpulkan dari alat pengukur di lingkungan industri. Selanjutnya, data demografis. Informasi mengenai usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi geografis penduduk yang dikumpulkan melalui survei. Data memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, terutama dalam pengambilan keputusan, analisis, dan pengembangan strategis. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dan manfaat data. Fungsi data. Pertama, dasar pengambilan keputusan. Data memberikan informasi yang akurat dan objektif sehingga membantu pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi yang tepat berdasarkan fakta tren yang terjadi. Yang kedua, analisis dan evaluasi. Data digunakan untuk melakukan analisis performa, tren, dan pola. Hal ini memungkinkan perusahaan atau organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara lebih tepat. Ketiga, perencanaan dan strategis. Dengan data yang akurat, perusahaan dapat merencanakan ke depan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengembangkan strategi jangka panjang yang berbasis pada tren pasar dan perilaku konsumen. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Data memungkinkan pemantauan kinerja secara real time atau periodik, membantu dalam evaluasi efektivitas kebijakan atau program yang dijalankan serta melakukan penyesuaian bila diperlukan. Yang kelima, optimasi operasional. Analisis data dapat mengungkapkan efisiensi dalam proses bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan perbaikan operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, manfaat data. Manfaat data yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan mengandalkan data yang akurat, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga operasional dapat berjalan lebih lancar dan hemat biaya. Yang kedua, membantu inovasi. Data menyediakan wawasan tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan pola pembelian yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Manfaat data yang ketiga, meminimalkan risiko. Analisis data memungkinkan identifikasi risiko lebih dini, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan sebelum risiko terus berkembang menjadi masalah besar. Manfaat data yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Data demografis dan perilaku pelanggan membantu perusahaan memahami preferensi pasar, sehingga strategi pemasaran dan layanan pelanggan dapat disesuaikan untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Manfaat data yang terakhir, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Dengan data, perusahaan dapat memantau kinerja dan efisiensi pengguna sumber daya, mulai dari tenaga kerja hingga peralatan dan bahan baku, sehingga menghasilkan pengelolaan yang lebih baik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis data. Berdasarkan cara mendapatkan data, yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui proses pengumpulan secara langsung. Contoh data primer, yang pertama hasil kuesioner yang diisi oleh responden mengenai kepuasan pelanggan. Contoh yang kedua, wawancara mendalam dengan pelanggan atau karyawan. Contoh yang ketiga, observasi langsung dalam suatu eksperimen atau studi lapangan. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Contoh data sekunder, yang pertama, statistik resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, laporan tahunan perusahaan atau data keuangan yang dipublikasikan. Contoh yang ketiga, artikel jurnal atau laporan penelitian yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal, yaitu data yang dihasilkan dan dikumpulkan dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Contoh data internal, yang pertama, data penjualan harian atau bulanan. Yang kedua, laporan keuangan seperti neraca dana, laporan laba rugi. Yang ketiga, catatan inventaris dan data operasional internal lainnya. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar organisasi. Biasanya diperoleh dari pihak ketiga atau sumber publik. Contoh data eksternal yaitu data pasar dan trade industri dari lembaga riset. Yang kedua, contohnya informasi demografis dari instansi pemerintah. Yang ketiga, data kompetitor atau data ekonomi makro dari publikasi resmi. Selanjutnya, data berdasarkan waktu pengambilan data. Yang pertama, data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu menggambarkan kondisi atau situasi saat itu. Contohnya, survei pendapatan rumah tangga yang dilakukan pada tahun 2024. Contoh yang kedua, data kepuasan pelanggan yang diambil dalam suatu periode kampanye pemasaran. Yang kedua, data time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berkelanjutan atau dalam beberapa waktu sehingga dapat menunjukkan tren atau perkembangan dengan seiringnya waktu. Contoh data time series, yang pertama, data penjualan bulanan selama 5 tahun. Yang kedua, grafik fluktuasi harga saham harian selama 1 tahun. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu data yang bersifat numerik dan dapat diukur secara sistematis. Contohnya, jumlah penjualan, pendapatan, atau jumlah unit produk yang terjual. Contoh yang kedua, nilai pengukuran suhu, berat atau tinggi berat badan. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif, biasanya berupa kategori, karakteristik, atau opini yang tidak diukur secara numerik. Contohnya, warna favorit pelanggan, jenis kelamin, dan status pernikahan. Contoh yang kedua, ulasan dan pendapat konsumen mengenai suatu produk atau layanan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.